Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran ketiga, Tuhan berkuasa. Minggu 14 Januari, Tuhan telah menciptakan kita. Bacalah Mazmur 8 dan Mazmur 100. Bagaimanakah Tuhan dan manusia digambarkan dalam Mazmur ini? Apakah yang diungkapkan Mazmur ini tentang karakter Allah? Penciptaan memainkan peran penting dalam Mazmur untuk menegakkan kedaulatan Allah. Langit, yang merupakan pekerjaan tangannya, menyatakan kemuliaan dan kuasanya. Nama Tuhan agung di seluruh bumi. Tuhan telah menciptakan segalanya. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia kekal dan lebih tinggi dari Allah bangsa-bangsa, yang hanya merupakan buatan tangan manusia, tidak lebih. Berhala mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Adapun Tuhan, bagian-bagian bumi paling dalam ada di tangannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Beberapa Mazmur menggambarkan kuasa Tuhan atas kekuatan alam yang diyakini oleh bangsa lain bersifat ilahi. Misalnya Mazmur 29, Mazmur 93, dan Mazmur 104. Mazmur-mazmur ini menegaskan kembali pernyataan bahwa Tuhan berkuasa atas semua ciptaan dan maha kuasa dan bermartabat. Mazmur 100 ayat 3 menyerang satu bentuk penyembahan berhala yang tidak kentara, yaitu bersandar pada diri sendiri. Hal ini menekankan bahwa Allah menciptakan kita, punya Dialah kita. Ciptaan juga bersaksi tentang kasih Allah. Segala sesuatu yang ada berutang keberadaannya kepada Tuhan, yang juga memelihara kehidupan. Perhatikan bahwa Tuhan tidak hanya memberikan keberadaan manusia, Dia menjadikan Israel kuno, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Gagasan tentang umatnya dan domba gembalaannya mengungkapkan keinginan Allah untuk menjalin hubungan yang erat dengan umatnya. Hanya Sang Pencipta yang memiliki kuasa untuk memberkati dan menyebabkan umatnya berkembang, dan dengan demikian Dialah satu-satunya yang layak disembah dan dipercaya. Banyak mazmur yang menyerukan kepada segala yang bernafas, seluruh bumi, laut, dan segala isinya untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kemuliaan Tuhan terlihat dalam ciptaan, bahkan dalam ciptaan duniawi yang jatuh, dan kitab Mazmur mengarahkan kita hanya kepada Tuhan yang layak disembah. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah tanggapan Anda terhadap Allah sebagai pencipta Anda? Ketika Tuhan memanggil bintang-bintang dengan namanya, menurut Anda, seberapa besar lagi perhatian Tuhan terhadap Anda? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Saudaraku, Mazmur di dalam Alkitab memberikan ungkapan dan pujian kepada Allah dengan berbagai cara, termasuk dalam konteks sebagai pencipta manusia. Di dalam Mazmur 8 dapat dibagi menjadi dua ide utama. Allah adalah Sang Pencipta dan manusia adalah puncak pencapaian ciptaannya. Konsep-konsep ini diapit di awal dan di akhir Mazmur oleh baris yang sama, yang dikenal sebagai inklusio. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kita tidak bisa mengabaikan pentingnya penciptaan dalam ajaran-ajaran kitab suci. Yesaya menggunakan argumen bahwa Allah sebagai pencipta untuk memusnahkan validitas keyakinan akan berhala. Demikian pula, Mazmur menggunakan penalaran yang sama untuk mengakui Yahweh sebagai penguasa langit dan menolak penyembahan berhala. Dasar dari kerajaan Allah adalah penciptaan. Landasan itu harus menjadi alasan untuk ibadah kita kepada Tuhan. Penciptaan juga menjadi alasan untuk Sabat, dan hari ketujuh merupakan peringatan akan kuasa Allah. Dengan latar belakang ini, kita lebih mengerti mengapa pesan Wahyu 14 ayat 7 menyatakan, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Khotbah pesan ini lebih relevan daripada sebelumnya pada saat ini, saat dimana musuh telah menciptakan paradigma yang baru dari kehidupan, yakni evolusi. Demikian pula di dalam Mazmur 139, Daud menyampaikan renungan tentang Allah sebagai pencipta. Kalau kita memperhatikan di dalam pasal ini, Daud merenungkan keajaiban penciptaan manusia oleh Allah. Dia menggambarkan bagaimana Allah secara pribadi dan ajaib menciptakan setiap individu, menenun mereka dalam kandungan ibu, dan merencanakan setiap hari kehidupan mereka. Renungan ini mencerminkan keintiman Allah dengan setiap makhluk, yang mengingatkan kita akan keagungan dan perhatian Tuhan dalam menciptakan kita manusia. Dengan merenungkan Mazmur ini, kita diundang untuk memahami betapa besar dan sempurna Allah sebagai pencipta. Ini bisa menjadi landasan untuk merenungkan tindakan syukur, pengabdian, dan pengakuan akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi penciptaan memainkan peranan penting dalam kitab Mazmur untuk menegakkan kedaulatan Tuhan. Allah yang telah melakukan segala sesuatu, Dia yang telah menciptakan segala sesuatu, termasuk kita manusia. Oleh karena itu, hanya Sang Pencipta yang memiliki kuasa untuk memberkati dan menyebabkan umatnya berkembang. Dan dengan demikian, hanya Allah lah satu-satunya yang layak disembah dan dipercaya. Banyak di dalam ayat-ayat kitab Mazmur yang menyuruhkan kepada segala yang bernafas, seluruh bumi, laut, dan segala isinya untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kemuliaan Tuhan terlihat dalam ciptaan, bahkan dalam ciptaan dunia yang telah jatuh ini. Dan kitab Mazmur mengarahkan kita hanya kepada Tuhan yang layak disembah dan ditinggikan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan akan diri kita sendiri, karena kita ini adalah hasil dari karya Allah. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Walaupun kita sudah terkontaminasi dengan dosa, tetapi Dia tidak meninggalkan kita. Dia merindukan agar kita kembali dipulihkan. Marilah kita terus mengingat bahwa kita ini adalah karya ciptaan Tuhan. Kita ini adalah spesial di mata Tuhan. Mari kita memuji dan membesarkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Gantinya tidak mensyukuri akan kehidupan kita. Mari kita memasyurkan Tuhan, karena Dialah yang telah menjadikan segala sesuatu. Dialah yang telah menjadikan saudara dan saya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus merenungkan di dalam pikiran kami bahwa Allah lah pencipta kami. Itulah sebabnya ketika kami ada masalah-masalah dalam kehidupan kami, Ia sanggup untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.